syarrul fuqara man yawaddu annahu minal aghniya wa khairul aghniya man la yakrahu ayyakuna minal fuqara. Sejahat-jahat orang fakir, orang yang mengangan-angan kaya. Sejahat-jahat orang miskin, orang yang hendak kaya. Kayanya kada, di akhirat kita dihisap yang berat. Nah, kayanya kada dalam dunia, tapi di akhirat dikumpulkan serta orang-orang kaya. Kenapa? Karena dia mengingini jadi orang kaya, cuma kada berhasil. Ini termasuk golongan yang keempat. Satu yang paling baik, orang yang diberi Allah harta, diberi Allah ilmu, dia gunakan harta sesuai petunjuk ilmu. Ini manusia yang pertama. Yang paling baik manusia yang diberi Allah harta, diberi Allah ilmu, dia gunakan harta, dia dapatkan harta sesuai petunjuk ilmunya. Nah, yang kedua, orang yang kada diberi Allah harta, diberi Allah ilmu. Nah, diberi Allah ilmu, dan dia berniat, andai kata dia kaya, dia akan seperti orang kaya yang berilmu. Nah, andai kata dia kaya, dia akan jadi orang kaya yang berilmu yang pertama tadi. Ada orang kaya sana berilmu membangun masjid, ada orang kaya sana berilmu membangun madrasah. Ini orangnya kaya dan berilmu. Nah, yang kedua ini berilmu cuma kada berharta. Nah, niatnya aja ini, jakanya aku sugih kayak si anu, aku membangun masjid juga, aku mau madrasah juga, cuma kada berduit. Nah, ini nomor dua. Nah, yang nomor tiga, orang yang diberi Allah harta, kada diberi ilmu, sehingga dia gunakan hartanya sesuai hawa nafsunya. Nah, ini nomor tiga. Yang nomor empat, orang yang kada punya harta, kada punya ilmu, dan dia bercita-cita, jakanya aku kaya orang yang nomor tiga, menggunakan harta sesuai hawa nafsunya. Nah, yang keempat ini. Sejahat-jahat orang fakir nang kapingin sugih tapi kada kawa sugih. Jadi ini orang fakir tapi titelnya ini muhibbud dunia. Orang fakir tapi cinta dunia. Bujung cintanya aja lawan dunia. Duitnya kada ada. Fakir muhibbud dunia. Kenapa? Karena hatinya selalu ingin jadi orang kaya, kada ridha, kada senang hati diberi Allah fakir itu. Orang-orang fakir yang mulia itu, orang-orang fakir yang di akhirat mempunyai kedudukan tinggi, itu orang fakir ar-radhi yang ridha. Yang ridha dengan kefakirannya. Yang ridha. Sedikit pun di hatinya kada ada mengingini jadi orang kaya, dia ridha dengan fakir yang diberi Allah. Nah, ini orang fakir yang punya kedudukan tinggi di akhirat. Tapi kalau orang fakir ini kepingin kaya, nah tapi kada berhasil, ini paling jahat. Fakir tapi muhibbud dunia. Wa khairul agniya, dan sebaik-baik orang kaya, man la yakrahu ayyakuna minal fuqara. Sebaik-baik orang kaya adalah orang kaya yang tidak benci bahwa dia menjadi orang fakir. Dia orang kaya, dia sugih, tapi jadinya aku andai kata diambil Tuhan hartaku, kok jadi masalah? Karena harta milik Allah, aku dititipi harta jadi orang sugih. Andai kata aku ditarik Allah harta diambil, aku pun riba. Nah, ini sebaik-baik orang kaya. Orang kaya yang tidak benci menjadi orang fakir. Itu sebaik-baik orang kaya. Man amsaka an tanawuli fudulish syahawati wa lam yunfik ma fi yadayhi min fudulil amwal fahuwa mahrum.
Walladhi yatamatta'u bima fi yadihi minad dunya wa yunfiquhu fi syahawatihi al-mubahah ahsanu halan minhu. Orang yang bertahan, artinya menahan diri, menahan diri daripada mencapai kelebihan syahwat-syahwat, keinginan-keinginannya, dan dia tidak belanja, tidak membelanjakan sesuatu yang di tangannya dari kelebihan hartanya, bahwa mahrum, maka ini orang ditegah kebaikan dunia akhirat. Ini orang yang disebut dengan muhibbu ainil mal, mencintai ain harta, mencintai zatnya harta. Dia menahan diri daripada makan nyaman, menahan diri daripada minum nyaman, menahan diri daripada rumah nyaman. Duitnya padahal ada, duitnya ada, tapi sayang. Berapa harga baju? Ini 1 juta harganya. Sayang kelarangan. Tapi duitnya miliaran. Isi duitnya miliaran. Nukar baju nukar 200.000 nukar. Jika disedekahkan ke ala kulli hal. Bagus, ini ada. Berapa harga tapih? 7,5 bah. Kedua ini aku larangan. Nukar tapih 50.000, cap mangga. Nukar tapih. Per miliaran duitnya. Duitnya miliar habis duit. Tapi kada wani. Makan nyaman kada wani, bapakaian nyaman kada wani, hakun maingun duit tadi. Nah, dia pelihara duitnya dalam lemari. Jadi untuk kenyamanan diri kada, apalagi orang lain. Apalagi memberi akan ke orang, segan diri saja kada hakunnya, apalagi memberi orang. Nah, ini orang mahrum, ditegah kebaikan dunia akhirat. Susah dunia akhirat ini. Akhirat susah karena dihisap kena banyak duit. Dunia susah, marik tiur. Walladhi yatamatta'u bima fi yadihi minad dunya, orang yang bersenang-senang dengan sesuatu di tangannya, duit daripada dunia. Wa yunfiquhu fi syahawatihi al-mubahah, dia gunakan, dia belanjakan bima fi yadihi itu pada keinginan-keinginan yang dibolehkan. Nah, ini orang sugih. Nah, dia habiskan duitnya untuk keinginan-keinginan yang dibolehkan dalam agama. Nukar pakaian larang, makan makanan yang nyaman, semua duitnya banyak. Nah, duitnya banyak. Dia makan nyaman larang wani, pakaian larang wani, bersedekah kada wani juga. Cuma kalau urusan banyak nyaman, bah waninya. Nah, ini orang ahsanu halan minhu, lebih baik dari yang pertama tadi, mengikuti duit banyak itu. Duit diikuti, dibelanjakan kada, sedekahkan kada. Itu lebih jahat daripada orang banyak duit tapi membelanjakan untuk syahwatnya yang mubah, yang dibolehkan. Ya, Allah lebih suka ini. Kenapa sebabnya? Karena Allah itu suka kepada orang-orang yang mempertuntunkan nikmat-nikmat Allah. Allah suka kepada manusia yang mempertuntunkan nikmat yang diberikan Allah. Innallaha yuhibbu ayyura asaru ni'matihi alaihi. Allah cinta kepada orang yang dilihat bekas nikmat Tuhan ada pada dirinya. Mun duit disimpani orang kada tahu, pada kita sugih. Baju murah, tapih murah, semua. Duit saking banyakan tahulah orang pada kita sugih kada tahu. Karena kada dilihat nikmat pada dirinya. Dilihat usang, dilihat kada bagus. Allah lebih suka nikmat itu dilihat oleh orang lain. Nah, jadi artinya tajammul, berilok, menampakkan nikmat yang diberikan Allah itu Allah lebih suka
daripada orang yang menyembunyikan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walladzi yatamatta'u bima fi yadihi minad dunya wa yunfiquhu fi syahawatihi al-mubahah ahsanu halan minhu. Orang yang bersenang-senang dengan duit yang ada di tangannya, dia belanjakan duit itu pada syahwatnya asal yang mubahah. Ada kaitnya mubahah yang dibolehkan. Amun misalnya pakaian larang tapi dilarang, kayak laki-laki amas, kalung amas, nah itu dilarang ngarannya. Atau baju sutra dilarang laki-laki, nah itu lain lagi. Ini yang mubah, yang boleh-boleh, yang boleh. Ahsanu halan minhu, ini orang lebih baik keadaannya daripada orang itu, daripada orang yang enggan membelanjakan tadi. La yakmulu halud da'i ila rabbil alamin hatta yasira qawluhu wa fi'luhu hujjatan ala jami'il mu'minin. Tidak sempurna keadaan seorang pendakwah kepada Tuhan. Tidak sempurna keadaan orang yang berdakwah kepada Tuhan semesta alam. Sehingga jadilah perkataan dia dan perbuatan dia dalil hujjah atas sekalian orang yang beriman. Jadi artinya seorang da'i yang dianggap sempurna, da'i yang mana perkataannya dan tingkah lakunya itu menjadi dalil bagi orang-orang yang beriman. Artinya seorang da'i ini kadang melakukan sesuatu yang dia tidak ada punya alasannya menurut agama. Apalagi perkataannya yang kada sesuai dengan perkataan agama, yang dilarang oleh agama. Jadi seorang da'i itu mesti menjadi hujjah, menjadi dalil. Kenapa kita melakukan ini? Si Dimbang melakukan itu. Nah, mesti kawal macam itu. Jadi seorang da'i ini harus bisa mempertanggungjawabkan akhlaknya. Akhlaknya. Sehingga akhlaknya itu perbuatan dibenarkan oleh agama. Artinya kamu mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan sesuai dengan dalil agama. Jika dia mau seorang da'i itu mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu yang tidak berdasarkan petunjuk agama, pasti ada alasannya. Baik alasannya itu yang zahir, yang diketahui oleh orang umum, atau alasan itu hanya diketahui oleh orang-orang tertentu yang mempunyai ilmu yang sama dengan da'i itu. Nah, kadang-kadang ilmu kita terbatas. Nah, melihat ada seseorang da'i yang kada dijangkau oleh pengetahuan kita, lalu kita bingung. Kenapa si jin mau melakukan itu? Maka menurut pengajian-pengajian kita biasa itu kada boleh. Nah, bila menemukan hal itu, lebih baik kita melakukan dua hal. Pertama, husnuzan. Pasti ada sidin itu dalilnya. Lebih mudah itu. Yang kita kada tahu, pasti ada sidin itu dalilnya. Nah, kalau kada kaulah husnuzan ini, takunakan lawan sidinnya itu. Kenapa pian melakukan itu? Adakah dalilnya? Apakah ada alasannya? Sebabnya menurut ilmu-ilmu yang beredar ini itu kan makruh misalnya. Nah, itu haram misalnya. Kenapa pian melakukan itu? Apakah itu ada dalilnya? Ada perkataan ulama yang pian ikuti atau apa? Nah, jadi itu jangan lepas daripada dua hal. Kalau ada melihat da'i atau ulama yang melakukan satu perbuatan atau mengatakan satu perkataan yang menurut kita itu kada boleh, karena ilmu kita terbatas,
ilmu kita sedikit, sidin barangkali lebih dalam, lebih tinggi ilmunya, kita kada tahu. Kita paling tahu hukum sebiji dua biji. Orang tahu 4 mazhab misalnya, sudah ketinggalan kita. Kita menguasai 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Orang ini menguasai 8 mazhab misalnya. Nah, kalau kita menilai orang dengan ilmu kita, menurut mazhab 4, pekerjaan pian itu makruh. Ada kapian dalilnya mazhab lain yang membolehkan itu. Nah, takunakan. Kalau kada kawa husnuzan. Nah, kalau kada kawa husnuzan. Kalau mau ngeritik itu kada boleh. Soalnya kita alim pada sidin ayuha. Nah, jadi antara dua, bila ada orang-orang yang berilmu, para ulama, para dai melakukan satu perbuatan, mengucapkan satu perkataan yang menurut kita ilmu yang banyak ini adalah itu haram atau makruh, kita jangan langsung menilai kada baik terhadap ulama atau dai itu. 2 tadi yang kita lakukan. 1 husnuzan, pasti sidin ada ilmunya, kita kada sampai ke sana. Kada kawa husnuzan, tetap hati kada nyaman, takunakan. Biar melakukan ini apa? Ada dalilnya tahu ada. Nah, begitu. Karena seorang dai yang sempurna itu orang yang perkataannya, perbuatannya menjadi hujah atas sekalian orang-orang yang beriman.